Domo, minasan konnichiwa sensei, Joseph desu. Hai teman-teman, hari ini kita nggak cuma belajar bahasa Jepang aja, tapi hari ini kita akan fokus untuk belajar mengenai Inshoku Ryohin Seizogyo. Ya, untuk ujian Tokteigi no Niko kedua teman-teman ya. Nah, pasti teman-teman saat ini pun juga lagi semangat belajar, fokus untuk belajar TG2 untuk ujian pengolahan makanan, tapi asli susah banget ya. Saya pun juga makan waktu buat belajar untuk memahami kotobannya, bagaimana cara mengajarkan kalian. Tapi nggak perlu khawatir, saya akan membuatkan kelas yang mana kalian tuh bisa segera memahaminya, mengetahui intinya, tahu triknya bagaimana mengerjakan soalnya, oke? Pembahasan untuk ujian TG2 ini pun kita bekerja sama dengan IDEM Global ya. Jadi ini adalah salah satu perusahaan besar yang berkaitan dengan pengolahan makanan ya. Jadi kita mendapatkan dokumen dari mereka dan kita membuatkan materi untuk mengajarkan kalian, oke? Jadi tanpa tunggu lama, kita akan segera mulai. Minasan, gambarimashou. Kita mulai ya. Hai, sebelum mulai kita refreshing dulu kepala ya. Pasti teman-teman sekarang udah kerja pengolahan. Mungkin yang pernah buat karage, gyoza, chahang, ya banyak macam kita udah coba. Nah, berarti poinnya adalah kita tuh sudah punya basic ya. Kotoba kita tahu, cuma mungkin karena kita belum terbiasa dengan kanjinya atau kotoba yang lebih sulit doang, kita mungkin bakal gugup ya. Tapi tenang, kita akan bahas ya. Tapi mau maaf banget, Sensei hari ini akan bahas full pakai bahasa Jepang. Pembahasannya itu dalam teksnya, tapi tenang kok. Sensei kalau misalkan secara audio, ngomongnya pakai bahasa Indonesia supaya kita bisa paham ya. Jadi biasakan untuk membaca ya kanjinya, karena pas ujian itu bukan bahasa Indonesia ya, full bahasa Jepang, dan kanjinya itu susah ya, asli susah. Jadi saya nggak akan membuat mudah dengan menuliskan manusia, enggak. Jadi biar kalian itu terbiasa ya. Kita mulai ya. Oke teman-teman, kalau gitu kita akan segera bahas. Yang pertama itu ada kiso chiski ya. Kiso itu adalah umum, chiski itu adalah pengetahuan. Nah teman-teman bayangkan kalau misalkan kalian tuh pengen buka usaha, pengen buka pabrik nih ya. Misalkan kalian pengen bikin perusahaan untuk pengolahan makanan. Oke, ada dua tipe. Satu adalah namanya itu chokusetsu sagyo. Ya, chokusetsu. Nah, chokusetsu itu apa, teman-teman? Chokusetsu itu adalah langsung ya, atau kita bilangnya direct. Nah, satunya lagi itu bacanya adalah kansetsu ya. Kansetsu itu adalah indirect atau secara tidak langsung. Nah, gampangnya kalau misalkan kalian kalau kansetsu, oke ya, kansetsu itu adalah posisikan kalian tuh punya banyak pabrik, ada pabrik 1, 2, 3 gitu ya. Terus kalian kan kalau misalkan ingin membuat makan kan butuh bahan. Untuk beli bahan, habis itu kalian proses pembuatan ya, sampai kalian itu bayar uang gas, air, listrik, dan kalian baru bisa mendapatkan keuntungan kan harus dihitung dulu ya, dari pabrik 1, 2, sama 3 kan ya. Yang berarti kalau misalkan kalian pas ketemu soal, ketemu tulisannya kansetsu ya, ingat ya, matomete keisang, berarti kalian tuh harus totalin dulu ini 3, oke? Baru kalian melihat nih, kalian tuh cost untuk membuat makan tuh habis berapa, dapatnya berapa, itu namanya adalah kansetsu, oke ya? Nah, kalau chokusetsu ini mudah banget ya. Kalau chokusetsu, nih tulisannya, koubetsu ni keisang shite sono mama seihi ni tsukeru, berarti kalian tuh tinggal hitung sendiri doang. Oke, contohnya kalian tuh mau bikin roti nih, berarti kalian lihat bahannya itu harganya berapa, terus kalian tuh misalkan mau panggil orang buat kerja itu butuh biaya berapa, terus habis itu kalian jual barangnya dapat uang berapa langsung, oke? Simpelnya adalah kalau chokusetsu itu kan bisa langsung, tapi kalau misalkan kalian adalah kansetsu, berarti kalian tuh harus matomeru, kalian tuh harus kumpulin dari beberapa tempat atau pabrik, oke? Jelas ya? Sekarang kita masuk ke soal. Hai, pertanyaan pertama ya. Kosto keisan ni oite, chokusetsu saigyo hi to kansetsu saigyo hi no haku hoho ni kansuru setsumei to shite fu tekisetsu na mono wa dore desu ka? Nah, teman-teman di sini poinnya ya. Kalau misalkan kalian baca soal ini, jangan sampai kan cuma baca bagian depan doang, oke? Ini ada apa teman-teman? Fu tekisetsu ya. Kalau misalnya ada fu, berarti dengan yang tidak tekisetsu itu adalah yang tepat atau sesuai. Berarti berdasarkan chokusetsu sama si kansetsu, yang tidak sesuai itu yang mana dari pilihan ya. Kalau gitu saya kasih kayak waktu untuk menjawab ya, baru nanti saya bakal bahas. Hai, kalau gitu teman-teman gimana? Sudah ketemu jawabannya? Jawaban yang tepat itu adalah nomor 3 ya, atau C ya. Nah, kenapa jawabannya adalah C? Nih teman-teman, kita baca ya. Yang C itu adalah chokusetsu saigyo wa kojo zentai. Nah, teman-teman, zentai itu apa? Zentai itu adalah keseluruhan. Ingat ya, kalau misalkan kayak chokusetsu, ya berarti kan cukup satu itu doang kan ya. Nggak perlu kayak kumpulin semuanya. Kalau misalkan zentai, ini adalah yang tepat untuk si kansetsu, makanya C itu udah pasti salah gitu. Nah, ingat ya teman-teman, waktunya itu cuma 70 menit, sedangkan soal itu ada 50 soal. Jangan sampai kalian buang waktu. Kalau misalnya udah ketemu jawaban salah, langsung pede sama jawaban kalian ya. Buat ya kalau misalkan yang lain ya, terus untuk pilihan A sama B, kenapa bukan itu jawabannya ya? Ingat ya,
pertanyaan itu adalah fu tekisetsu yang salah kan ya. Nih, kansetsu sagyo wa subete. Nah, subete kan semuanya kan ya. Berarti tepat ya. Kita harus ngitung semuanya dulu. Terus kalau misalkan di sini ya, chokusetsu sagyo hi wa seihin goto ni hasei shita gutaitekina na hi o kiroku shi sono mama tuh kan sono mama langsung berarti kan ya. Kakusei ni himo tsukete kanri suru. Berarti dia itu nggak perlu kalian kumpulkan dengan tempat-tempat lainnya langsung gitu aja. Makanya jawaban A sama B ini pernyataan itu betul. Sedangkan C pertanyaan itu salah ya pernyataannya. Gitu. Hai, lanjut nomor 2 ya. Sagyo chu no kanri shia toshite. Hai, ini bacanya apa teman-teman? Agak susah ya. Pertama, kanri bisa baca ya. Kanri itu adalah manajemen. Shindo ya, shindo itu adalah manajemen kelancaran atau kecepatan juga boleh ya. Ini dari kanji apa? Dari kanji susumu ya. Susumu itu adalah lanjut ya. Susumu, susumu. Nih, kan lanjut kan ya. Do itu ya seperti kecepatan gitu loh. Kayak kecepatan kalian membuat produk lah istilahnya. Hai, tadashi mono o erande kudasai. Coba teman-teman saya kasih waktu. Hai, teman-teman, jawaban yang tepat itu adalah nomor nih ya, jawaban itu adalah nomor 2. Kenapa? Nih kita baca ya. Shindo kanri wa mokuhyo. Ya ada target nih. Mokuhyo. Seizosu. Ya ada jumlahnya. Tase. Nah teman-teman kalau nggak tahu tase, tase itu adalah pencapaian ya. Tase ya. Tase itu adalah pencapaian. Oke. Terus di belakangnya juga ada ini lagi nih. Seisang sokudo nih ada kecepatan. Oke, Osuiji Shinagara. Terus juga ada tulisannya Shinko Jokyo Haku Suru Koto. Berarti kita memahami nih kelancaran kemajuan pekerjaan kalian apakah sesuai atau enggak. Oke. Nah, untuk yang B sama C kenapa salah? Dia tulisan gini. Kalau Shindokan Riwa Okure o Chose. Nah, kalau misalkan udah telat itu udah pasti salah teman-teman ya. Ya, okurete iru kado kamu udah pasti batsu ya. Kenapa? Karena kalian tuh harus memastikan supaya kalian tuh tepat waktu, oke ya, buat tepat waktu. Makanya kuncinya itu cuma dua teman-teman ya. Kalau sensei kuncinya adalah kalau misalnya ketemu soal kayak Shindo ini ya, nih, ya ingat ya kuncinya dua. Satu itu adalah mokuhyo, oke. Kedua itu adalah jumlah su. Terus ketiga adalah sokudo kecepatannya ya. Jadi kecepatan target tujuan. Udah langsung pilih itu jawabannya. Tuh, kalau nomor 2, kalau yang B itu kan kita ngecek telat atau nggak telatnya. Kalau kita ngecek telat atau nggak telatnya itu udah bukan sindukan diri lagi, tapi udah melewatinya, bukan kandidat lagi ya. Tapi kita menanggulangi atau saling telat, makanya udah pasti salah. Terus yang C ini kan ya, Shukago. Berarti kan setelah kita kirim produk kayak itu pun juga salah. Kan kita lagi fokus untuk membuat produk itu sesuai dengan targetnya kan ya. Gitu. Hai, lanjut lagi ya. Nah, teman-teman nanti pas ujian, kan tuh bakal ketemu CP. Nah, CP itu apa? Kalau pakai bahasa Jepang, kote noryoku. Ya, kote noryoku itu adalah proses. Noryoku itu adalah kemampuan. Jadi, kemampuan kalian itu dalam memproses sesuatu. Jadi, misalkan kalian sedang membuat produk nih, produknya itu bagus atau enggak, kita sebutnya itu adalah CP ya. Bagus atau enggak, sebutnya CP nih, saya ketikin ya. Nah, gampangnya cara hafalnya ya, kalau misalkan kalian ya, sudah di atas satu nih ya, oke? Nih, udah di atas satu sampai dengan 1,33 itu udah pasti good, oke? Nah, tapi kalau misalkan kalian membuat produk itu ternyata adalah di bawah satu, ya, misalkan 0,7, 0,8 itu dame. Apalagi di bawah 0,67 itu pun juga dame. Ya, jadi sebisa mungkin kita harus membuat produk tuh ya paling bagusnya adalah di atas 1,67. Tapi kalau misalnya udah di atas satu pun itu juga sudah oke. Ya, oke. Kalau gitu kita segera masuk ke bagian soalnya. Nah, teman-teman, nah kalau misalnya pas ujian mereka cepet ya. Udah kalian nih kote no ryoku, oke? Udah lihat nih kote no ryoku. Terus ada ni no bai, dono yona koto o shimeshite imasu ka? Oke, kalau misalkan ternyata CP-nya itu 2, menurut kalian produknya itu gimana? Coba dipikir, kalian baca baik-baik. Oke, jawaban yang tepat itu adalah nomor B ya. Nah, kenapa jawabannya B? Karena di sini tulisan teman-teman ya, ada anzen ya. Jadi ingat ya, kalau udah di atas, ya, satu aja itu udah bagus, oke? Nah, kalau di atas 1,67 itu berarti barangnya benar-benar bagus, oke? Produknya itu benar-benar bagus. Makanya berarti kita lihat aja positif ya, ada stabil nih ya, antes teori, terus ada kikaku nai. Nah, kikaku ini itu artinya adalah standar ya, standar. Kikaku ya, kikaku. Seisan ga kakuho sarete imasu. Berarti kita bisa membuat produk yang sesuai dengan standar. Nggak kelihatan ya, sorry. Standar. Kita bisa membuat produk sesuai dengan standar, ya.
Terus kita juga produknya itu stabil, aman. Nah, kalau misalkan nomor A, ya kalau A itu kan juga ada tulisannya furyohin, berarti udah pasti jelek, ya. Terus habis itu yang C, tokuni iniwan. Nah, ini pun juga udah pasti salah ya. CP itu berarti kita bisa menilai apakah produk itu bagus atau enggak. Makanya jawaban yang tepat itu adalah B, ya. Oke, lanjut ya. Nah, teman-teman di sini tuh saya bakal minta kalian untuk hafal mati ya, mau nggak mau ya. Kalau bisa bahasa Inggris gampang, oke? Kalau bisa bahasa Inggris. Nah, ada ISO 9001 ya. Ini berarti berhubungan dengan si Hinsitsu ya, atau kualitas nih ya, Hinsitsu, oke? Quality. Terus kalau misalkan ketemu nih pas ujian nih, ada S ya. S itu dari safety ya. Nih, kalau kalian baca, Rodo Anzen, berarti kita yang bekerja itu harus dicek juga keselamatannya ya, keselamatan kita, makanya safety, S ya. Nah, kalau bisa makanan, nih ya, Shokuhin Anzen. Shokuhin itu kan makanan, bahasa Inggrisnya makanan adalah food ya, berarti F, harus ada F. Oke, nih ya, diingetin ya. Terus kalau misalnya di suku itu adalah ISO, ya, 31.000 ya. Nih, oke. Nah, jadi fungsi yang di suku ini itu adalah untuk mengecek ada bahaya atau enggak. Oke. Terus kalau misalkan si 9001 ini itu untuk mengecek kualitasnya. Ya. Jelas teman-teman ya, ini dihafal ya. Jadi kalau misalkan pas ujian, ISO 9001 berarti kualitas. Oke. Terus kalau misalkan udah ada si SS segala nih ya. Nih ada S ya, berarti dia itu adalah safety. Oke. Terus kalau misalnya ada F, berarti itu adalah food, makanan ya. Terakhir kalau misalkan ISO-nya 3, depan udah 3 nih, 31000, berarti mengenai resiko atau bahaya. Hai, kalau gitu saya bacakan, coba kalian jawab ya. Shokuba ni okeru management system ni kanshite machigata mono o erande kudasai. Nah, teman-teman hati-hati ya. Soalnya itu adalah mengenai machigata mono, berarti yang salah. Ayo, coba kalian pikirkan jawabannya. Ya, saya kasih waktu. Oke, jawaban tepat tuh adalah nomor A ya. Nah, kenapa A? Ya, ini karena penyataannya salah ya. Ingat nih, ISO 9001 itu untuk apa tadi teman-teman? Untuk cek si kualitas ya, quality ya. Quality ya. Makanya si A itu salah kan, Machigata Mono ya. Good. Terus kalau misalkan si B, nih kalian lihat ya, Shokuhin. Shokuhin itu adalah food, makanan, makanya ada F gitu. Terus tadi ya, Risuku itu adalah 31000, makanya betul ya. Baik, kalau gitu kita lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini agak sedikit panjang, cuma kita bisa pakai logika, teman-teman ya. Kenapa? Ada Saigyo Teijun ya. Kita baca. Saigyo ni kansuru ya, GC Jiko to Jiko Teijun o matometa mono o Saigyo Teijun to imas. Berarti kalau misalkan ada nih ya, tips ya, kalau misalnya ada tanda petik kayak gini, to imas, berarti dia sedang menjelaskan mengenai apa sih Saigyo Teijun itu ya. Berurutan dengan artinya itu adalah mengenai poin-poin apa saja yang harus kalian lakukan dan bagaimana kalian melakukan nih ya, Teijun ya, standarnya ya. Hai, Saigyo Teijun ni tsuite machigata mono o erande kudasai. Sekali lagi ya, machigata mono, berarti kita cari yang salah. Coba kalian cari jawabannya. Oke, jawaban tepat itu adalah nomor nomor yang C. Kenapa? Kita baca ya teman-teman ya. Saigyo Teijun wa omo ni uriage ya hio o keisan suru tame ni tsukawaremasu. Nah, artinya apa teman-teman? Uriage itu adalah kalian punya ya keuntungan ya, penjualan kalian. Terus habis juga ada keisan suru, berarti kita menghitung kira-kira nih dari produk kita buat, kita jual, untungnya itu berapa. Bukan, namanya juga saigyo ya. Namanya juga saigyo, berarti ketika kalian bekerja. Gitu, udah pakai C itu salah ya. Nah, kalau yang A itu adalah Saigyo Teijun wa ii seihin wo tsukuru. Ini ada tsukuru, berarti kita membuat si, betul ya, kita membuat produk. Terus yang B juga ada Saigyo suru tame. Nih ya, coba baca ya. Saigyo Teijun wa Saigyo sha ga kiken wo sakete anzen ni saigyo suru tame. Berarti Teijun ini adalah buku panduan supaya kita bisa bekerja untuk menghindari dari si hal-hal yang berbahaya dan kita bisa bekerja dengan aman gitu ya. Itu namanya adalah Saigyo Teijun. Maka dari itu C itu salah ya. Kenapa? C itu udah setelah kalian buat produk ya. Nggak berhubungan dengan pembuatan produk. Salah. Hai, kalau gitu sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bahas kuis dulu teman-teman ya. Saya tes kalian ya. Hai, Ichiban. Saigyo Teijun wa nano tame ni hitsuyou desu ka? Nah, ayo. Saigyo Teijun. Ya, buku panduan ya. Panduan dalam bekerja. Fungsinya apa? Ayo. Betul ya, jawabannya di sini tuh ada dua ya. Jawabannya itu ada nih ya.
Hinsitsu yoku suru tame. Kenapa? Karena kan kualitasnya berhubungan dengan si produk ya. Terus yang B, sagyosa o anzen ni suru tame. Berarti untuk keselamatan bekerja. Nah, kalau C itu adalah kaisha no tame. Beda ya, nggak termasuk. Kedua, nah teman-teman ini sering keluar nih ya. Shindo kanri wa itsu okonaimasu ka? Itsu ya, kapan kita melakukan si shindo kanri? Coba pikirkan teman-teman. A. Shuka go, B. Seisan chu, C. Hanbai chu. Ya, shuka berarti adalah setelah kita kirim barang. Seisan chu adalah ketika kita produksi. Hanbai chu berarti adalah ketika kita menjual. Yang mana? Yo, pakai otak, pakai logika, yo. Betul ya, namanya juga kecepatan kan yang berarti adalah ketika kita sedang memproduksi. Jawabannya adalah B, oke? Terakhir ya, kansetsu hi wa dono yo ni atsukaimasu ka? Ayo, tadi ya ada kansetsu sama chokusetsu. Kalau kansetsu itu yang mana? Coba pikirkan. Betul ya, kalau kansetsu itu adalah Hatsuda Kotoba matomeru ya, matomete keisang shite ruru de wakeru ya. Jadi kalian tuh punya banyak, terus kalian harus kumpulin dulu semuanya, baru kalian hitung, lihat di kantongnya berapa. Oke, kalau chokusetsu berarti adalah kalian langsung nih ngelihat barang, lihat produknya, ya kalian langsung kasih harga nih berapa gitu langsung. Jadi nggak perlu nunggu semuanya. Ya, sip, lanjut lagi kuis berikutnya. Ada Shokuhin Anzen Management System no daihyouteki na kikaku wa dore desu ka? Ayo, yang mana yuk? Ingat ya, Shokuhin. Ayo, Shokuhin itu apa? Food. Kalau gitu jawabannya adalah sip, betul. Jawabannya adalah B ya, karena ada si F-nya ya. Bagus banget. Oke, nah untuk sekedar review saya juga udah tuliskan di bawah ya. Nih, ada ISO, ini tuh adalah buat quality. Terus habis itu ada OSHMS, itu adalah untuk keselamatan. Terus kalau misalkan dia Shokuhin Anzen itu ada F-nya ya. Maaf, ini salah ya, F-nya ya. Terus habis itu juga ada risiko ya, itu angkanya adalah 3. Dingin ininya ya teman-teman ya.